warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kelompok kami akan mempresentasikan yaitu tentang instrumen-instrumen kebijakan perdagangan yang diampu oleh Dr. Andes Nafik Umrul Hadi, SE, MSI. Saya Luciana Puspitasari akan menjelaskan materi yang pertama yaitu analisis dasar tentang tarif. Tarif yang merupakan kebijakan perdagangan yang paling umum adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Tarif diklarifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama tarif spesifik atau spesifik tarif, yaitu pajak yang dipungut sebagai biaya tetap untuk setiap barang impor. Misalnya spesifik dari $10 pada setiap sepeda impor dengan harga internasional sebesar $100. Berarti bahwa petugas bea cukai mengumpulkan jumlah yang tetap sebesar $10. Yang kedua, tarif ad valorem atau ad valorem tarif, yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor. Misalnya sebuah iklan tarif valorem 20% pada sepeda menghasilkan pembayaran $20 pada setiap sepeda $100 yang diimpor. Penawaran, permintaan, dan perdagangan dalam satu sektor industri. Anggap saja bahwa hanya ada dua negara saja, yakni domestik dan asing. Keduanya sama-sama mengonsumsi gandum yang dapat diangkut dari satu ke lain negara tanpa menimbulkan biaya. Industri gandum di masing-masing negara benar-benar bersifat kompetitif, sehingga kurva penawaran dan permintaannya sepenuhnya merupakan fungsi dari harga pasar. Lazimnya penawaran dan permintaan domestik akan bergantung pada harga dalam mata uang domestik, sedangkan tingkat permintaan dan penawaran asing akan bergantung pada harga dalam mata uang asing. Permintaan untuk impor domestik merupakan kelebihan dari apa yang diminta oleh konsumen atas apa yang ditawarkan oleh produsen domestik, sedangkan penawaran ekspor asing merupakan kelebihan dari apa yang ditawarkan oleh asing atas yang diminta oleh konsumen asing. Ya, ini gambar atau kurva dari permintaan ekspor domestik. Menunjukkan cara-cara untuk memperoleh kurva permintaan untuk impor domestik. Pada tingkat harga B1, konsumen domestik akan meminta D1, sedangkan tingkat penawaran domestik hanya mencapai S1, sehingga permintaan untuk impor domestik adalah D1. S1 jika harga meningkat menjadi B2, permintaan konsumen domestik hanya D2, sementara produsen domestik meningkatkan penawaran S2. Karena itu kurva permintaan untuk impor atau MD berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Pada PA penawaran permintaan domestik sama besarnya. Ini adalah keadaan tanpa perdagangan, sehingga pada P2 kurva permintaan untuk impor domestik memotong sumbu tegal, artinya tidak ada impor. Dan ini gambar atau kurva dari penawaran ekspor asing, menunjukkan pembentukan kurva penawaran dari ekspor asing atau XS pada tingkat harga P1. Produsen akan menawarkan sebanyak S aksen 1, sedangkan permintaan konsumen asing mencapai D aksen 1, sehingga dengan sendirinya penawaran yang tersedia untuk diekspor adalah S aksen 1 dikurangi D aksen 1. Kemudian pada tingkat harga P2 pada tingkat harga B2 pada produsen asing segera meningkatkan penawarannya sehingga menjadi S aksen 2. Sebaliknya konsumen asing menurunkan permintaannya menjadi D aksen 2, sehingga penawaran untuk ekspor meningkat menjadi S aksen 2, D aksen 2. Dengan demikian, kurva penawaran untuk ekspor berbentuk menaik dari sebelah kiri ke kanan atas. Jika harga yang berlaku sama dengan P aksen A, maka penawaran dan permintaan akan sama persis dengan keadaan tanpa perdagangan, sehingga di situ kurva penawaran ekspor asing memotong sumbu vertikal atau tidak ada ekspor P aksen A. Selanjutnya akan dijelaskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinia Cynthia, NPM
055. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan membahas tentang dampak pengenaan efek, pengukuran kadar proteksi, serta biaya dan manfaat. Dampak pengenaan efek. Saya akan menjelaskan kurva dampak pengenaan tarif. Memperlihatkan dampak-dampak pengenaan tarif spesifik sebesar US dollar, maka harga gandum domestik akan naik, sedangkan harga gandum di asing segera turun, sampai perbedaan harga ini mencapai sebesar dolar. Pengenaan tarif mengakibatkan harga di kedua pasar mengalami peningkatan. Tarif meningkatkan harga domestik ke PT dan menurunkan harga asing ke P. Aksen T sama dengan PT dikurangi T kecil. Dengan adanya harga yang lebih tinggi tersebut, maka para produsen domestik segera meningkatkan penawarannya, sedangkan konsumen menurunkan permintaannya, sehingga permintaan untuk barang impor berkurang. Di asing, adanya harga yang lebih rendah menyebabkan penawaran turun dan permintaan meningkat. Dan karena itu, penawaran untuk ekspor menjadi naik. Dengan demikian, perdagangan bebas menjadi hanya kuantiti T. Volume dengan adanya tarif pada volume perdagangan kuantiti T, permintaan untuk impor dan domestik sama dengan penawaran untuk ekspor asing jika P1 dan P aksen 1 sama dengan T. Pengukuran kadar proteksi. Penting untuk mengetahui kadar atau besarnya perlindungan proteksi yang benar-benar diberikan oleh tarif ataupun perlindungan ini biasanya dinyatakan dalam angka persentase dari harga yang berlaku jika perdagangan berlangsung dengan bebas. Demikian proteksi itu bisa dikaitkan langsung dengan besaran angkanya saja. Bahkan besar kecilnya proteksi itu bisa dikaitkan langsung dengan besaran angkanya tarif itu sendiri. Peningkatan harga domestik lebih kecil daripada besarnya tarif, mengingat sebagian dari tarif tersebut tercermin pada penurunan harga ekspor asing dan karenanya tidak akan dibebankan kepada konsumen domestik. Hal ini merupakan akibat-akibat yang wajar dari pengenaan tarif dan bentuk kebijakan perdagangan lainnya yang sengaja diterapkan untuk membatasi impor. Biaya dan manfaat tarif. Cara yang biasa ditempuh untuk mengukur biaya dan manfaat tarif bergantung pada dua konsep yang lazim digunakan di dalam analisis mikroekonomi, seperti pertama, surplus konsumen atau biasa disebut dengan consumer surplus, mengukur besar kecilnya keuntungan dari pembelian karena perbedaan antara harga yang sebenarnya dinayarkannya dengan tingkat harga yang akan sanggup ia bayar. Lalu surplus produsen yang biasa disebut producer surplus merupakan konsep yang sekias atau analog dengan surplus konsumen. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri 3. Saya, Karna Purwanirum, sebagai pemateri 3 akan menjelaskan tentang persyaratan kandungan lokal. Sebagai sebuah instrumen kebijakan perdagangan, persyaratan kandungan lokal merupakan suatu pengaturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari suatu produk secara fisik harus dibuat di dalam negeri atau menggunakan bahan baku dari komponen setempat. Apabila ditinjau dari sisi pandang sebagian produsen domestik, peraturan kandungan lokal itu memberikan perlindungan dalam bentuk yang sama dengan pemberlakuan kuota impor. Namun, dalam sisi pandang perusahaan yang harus memberikan sebagian bahan baku di pasaran lokal, peraturan ini masih tetap memperbolehkan perusahaan-perusahaan untuk mengimpor lebih banyak, karena itu menyebabkan mereka membeli bahan baku yang lebih banyak dari pasar domestik.
hal yang penting digarisbawahi di sini yaitu bahwa persyaratan kandungan lokal sama sekali tidak menciptakan penerimaan tambahan bagi pemerintahan ataupun sebentuk rente kuota, melainkan menimbulkan perbedaan antara harga impor dan barang harga domestik yang selanjutnya mengakibatkan harga rata-rata barang akhirnya lebih tinggi daripada harga impor. Dan semua kenaikan harga ini disebabkan langsung dibebankan kepada konsumen. Perangkat kebijakan perdagangan lainnya, yang pertama yaitu subsidi kredit ekspor. Ini semacam subsidi ekspor, hanya saja wujudnya berupa pinjaman yang disubsidikan kepada pembeli. Yang kedua, proyek pengadakan pemerintah. Pembelian oleh pihak pemerintah ataupun perusahaan yang diatur secara ketat dapat diarahkan kepada barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, hambatan-hambatan birokrasi atau red tape barriers. Terkadang pemerintah ingin membatasi impor tanpa melakukan secara formal. Dampak kebijakan perdagangan. Tabel di bawah ini langsung membandingkan dampak-dampak dari 4 instrumen kebijakan perdagangan terhadap kesejahteraan konsumen, produsen, pemerintah, dan negara atau bangsa secara keseluruhan. Dampak kebijakan pada kemakmuran ekonomi ini sangat ambigu. 2 dari kebijakan tersebut benar-benar merugikan negara secara keseluruhan. Sedangkan tarif dan kuota impor sangat berpotensi menguntungkan negara-negara besar saja karena mereka bisa mendorong turunnya harga dunia. Dari surplus produsen, tarifnya meningkat, subsidi ekspornya meningkat, kuota impornya juga meningkat, dan pengekangan ekspornya meningkat. Yang kedua, dari surplus konsumen, tarifnya menurun, subsidi ekspornya turun, dan kuota impornya turun, pengekangan ekspornya juga turun. Dari pendapatan presiden, tarifnya meningkat, subsidi ekspor turun atau belanja pemerintah naik, kuota impor tidak berubah atau rente bagi pemilik lisensi, pengekangan ekspor tidak berubah atau rente bagi pemilik lisensi. Yang keempat yaitu kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Tarifnya tidak pasti atau turun untuk negara kecil. Subsidi ekspornya juga turun, kuota impornya tidak pasti atau turun untuk negara kecil. Pengekangan ekspornya turun. Presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.